warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugraha Lestari. Saya akan menjelaskan tujuan penjadwalan proses dalam sistem operasi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu dapat mendeskripsikan pengertian penjadwalan proses. Yang kedua, dapat mengetahui tipe penjadwalan apa saja dalam sistem operasi. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan tentang konsep dasar penjadwalan. Yang keempat, dapat mengetahui macam-macam strategi penjadwalan. Yang kelima, dapat mengetahui algoritma penjadwalan. Yang pertama, pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dalam mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama beberapa lama proses itu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syarli Pratiwi. Jadi akan melanjutkan menjelaskan tipe-tipe penjadwalan. Jadi tipe-tipe penjadwalan ini ada 3. Yang pertama itu penjadwalan jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi penjadwalan jangka pendek itu dimana di sana terjadi bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses 3D di memori utama. Jadi di dalam penjadwalan proses yang jangka pendek ini, dia yang bertugas untuk mengatur penjadwalan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian di jangka menengah, jadi jangka menengah itu menangani proses sweeping. Jadi sweeping itu aktivitas untuk memindahkan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Kemudian yang jangka panjang. Jadi jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi batch itu proses-proses yang menggunakan sumber daya yang intensif. Terus dia juga prosesnya itu berprioritas rendah dan digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Jadi di sini dia digunakan sebagai pengisi agar pemproses itu sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sakinah dari kelompok 1 yang membahas tentang penjadwalan proses. Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar penjadwalan proses. Nah, konsep dasar penjadwalan proses ini ada 3. Yang pertama, preemptive, kemudian yang kedua non-preemptive scheduling, yang ketiga dispatcher. Nah, saya akan membahas tentang apa sih itu preemptive? Nah, penjadwalan preemptif itu mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang preemptif. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa? Penjadwalan non-preemptif. Nah, penjadwalan non-preemptif ini merupakan salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan ini tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai ke waiting state. Nah, kemudian yang ketiga ada dispatcher. Nah, dispatcher itu merupakan suatu sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan pengalihan. Nah, eksekusi dari proses yang running ke proses yang terseleksi ini terseleksi oleh short term scheduler. Prosesnya adalah memindahkan hal register proses, konteks proses ke PCB proses, dihentikan, kemudian mengubah statusnya menjadi ready. Kemudian menginginkan isi register proses menggunakan konteks prosesor yang yang tersimpan dalam PCB proses terpilih. Tujuan pembelajaran keempat yaitu dapat mengetahui macam-macam dari strategi penjadwalan. Pertama, penjadwalan non-preemptif.
Begitu pemproses diberi jatah untuk memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu untuk memproses, maka proses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jangka waktu pemproses tiba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Yayo Andara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Nah, pada algoritma penjadwalan ini terbagi 4. Yang pertama yaitu FIFO atau first in first out. Yang kedua itu SJF, shortest job first. Yang ketiga yaitu priority scheduling. Yang keempat yaitu round robin. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu FIFO atau first in first out, yaitu merupakan algoritma penjadwalan CPU yang prosesnya paling sederhana, proses yang lebih tiba dahulu yang akan dilayani daripada yang tiba terakhir. Nah, kalau pada proses ini tiba waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses antrian belakangan harus menunggu sampai proses antrian pertama selesai. Untuk yang kedua yaitu SJF. Nah, yang kedua yaitu SJF atau shortest job first scheduler. Nah, algoritma ini digunakan di CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikan pendapat prioritasnya. Seandainya dua proses itu lebih mempunyai waktu yang sama, maka algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut akan lebih cepat. Nah, yang ketiga itu algoritma penjadwalan priority scheduling atau jadwal prioritas. Nah, pada jadwal prioritas ini dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi yang dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk penjadwalan round robin dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCVS, namun penempatannya ditambahkan untuk switch antara proses. Antrian ready diberlakukan dianggap sebagai antrian sirkular. Nah, itulah 4 tadi pembagian dari algoritma penjadwalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.